Pertandingan sepak bola antara Perseftim Vlotim dan Perse-ND di Gor 99 Lewo Leba pada Liga ERTMC 31 berakhir ricuh. Kericuhan pecah pada menit ke-80 saat tim ND sedang unggul 1-0. Supporter Vlotim yang menempati tribun utama melempari air mineral dan batu ke arah bench wasit tim Vlotim dan tim ND. Petugas medis pun juga jadi sasaran amuk supporter. Mereka merusak fasilitas stadion dan membakar baliho di lapangan Gelora 99 Lembata, Nusa Tenggara Timur. Supporter yang turun dari tribun juga sempat mengejar Red Boys 58, supporter ND yang menempati tribun utara bagian barat lapangan. Beruntung, aparat keamanan bertindak cepat mencegah kericuhan meluas antar supporter. Nasib pertandingan antara Perseftim Vlotim dan Perse-ND yang terhenti akibat kericuhan hingga kini belum jelas. Polisi masih menyelidiki kasus kericuhan antar supporter ini. Selamat sore dan apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa di iNewsroom sore hari ini, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Bersama saya Fani Maniar. Keluarga korban kecelakaan maut antara minibus dan angkot ini tak kuasa menahan tangis saat mendatangi ruang instalasi jenazah Rumah Sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang teridentifikasi bernama Hafid Suryana langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Kampung Cipari, Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi untuk dimakamkan. Sementara korban meninggal lainnya juga telah dibawa pihak keluarga ke daerah asalnya di Cianjur. Hingga kini masih ada satu korban meninggal yang belum diketahui identitasnya dan masih berada di ruang jenazah. Saya sih sudah tahu di Sukabumi Facebook, tapi nggak ngomong kalau itu ada parsa ini. Saat datang ke lokasi atau ke rumah sakit, betul? Saya nggak ke lokasi. Ke rumah sakit? Langsung dikabarin langsung ke rumah sakit. Sebelumnya, kecelakaan antara minibus dengan angkutan kota terjadi di Jalan RA Kosasih, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Minibus yang melaju kencang saat keluar dari komplek perumahan menghantam angkot. Minibus pun menabrak warung yang ada di depannya. Kondisi minibus dan angkutan umum rusak parah. Akibat kecelakaan ini 3 orang tewas, diantaranya sopir dan penumpang angkot, serta seorang pedagang makanan yang berjualan di lokasi kecelakaan. Sementara sopir minibus diamankan polisi. Ya pemirsa, KPK juga telah melayangkan surat untuk pemeriksaan bagi Gubernur Papua Lukas NMB pada Senin pekan depan, dan hingga saat ini Lukas masih bertahan di rumah pribadi di Jayapura yang juga dijaga oleh para pendukungnya. Masa dari Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menuntut agar KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Masa juga meminta lembaga anti rasuah untuk berhenti melakukan kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Di Jayapura, ratusan warga bersama TNI Polri menggelar acara bakar batu. Acara ini untuk menjaga perdamaian di tanah Papua, khususnya pasca demo penetapan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Ratusan warga memasak bersama dan selanjutnya dinikmati bersama seluruh warga. Sementara Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Pemanggilan sebagai tersangka ini akan dilakukan pemeriksaan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dan tentu kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya dapat hadir memenuhi panggilan tersebut, karena disitulah kesempatan tersangka dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahuinya terkait dengan perkara ini. Kami pastikan seluruh proses penyidikan ini telah memenuhi prosedur hukum, termasuk tentu kami perhatikan hak-hak dari tersangka. Absennya Lukas NMB diklaim kuasa hukumnya karena sakit. Beliau, Pak Lukas NMB itu sudah stroke yang kedua kali. Kemudian sekarang kan dia lagi rawat
melakukan perawatan di rumahnya karena sudah waktu harus sebenarnya perawatan setiap 6 bulan itu di Singapura. Beliau diizinkan, memang kalau dilihat. Ya, tersangka korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast, Hasnaini Muin atau dikenal juga sebagai wanita emas telah ditahan. Hasnaini histeris saat dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan Agung. Hasnaini Muin atau si wanita emas berteriak histeris saat dijemput paksa petugas dan dimasukkan ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Hasnaini menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast tahun 2016 hingga 2020. Hasnaini merupakan dirut PT Misi Mulia Metrikal, diduga terlibat penyelewengan dana proyek pembangunan jalan tol. Tersangka H selaku Direktur PT MMM dengan dalih PT MMM menerima sedang melakukan pekerjaan pembangunan tol Semarang-Demak, menawarkan pekerjaan kepada PT WBP Waskita Beton. Dalam perkara ini Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka. Kerugian negara diduga mencapai 2,5 triliun rupiah. Ya pemirsa, Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditahan oleh KPK dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Jangan beranjak dulu, iNewsroom akan segera kembali sesaat lagi.